IG, Instagram masjid, kemudian di channel YouTube saya. Masya Allah. Ya, di channel YouTube Muhammad Bugis. Yang belum subscribe bolehlah. Iya. Ya, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mendoakan kelancaran semua proses pembangunan di Masjid Modern Kuri Langit, baik itu yang ada di daerah ataupun pembangunan-pembangunan yang ada di Baru sendiri. Sekedar informasi, saat ini sedang kita ikhtiarkan membangun gedung 4 lantai sebagai fasilitas pendidikan sekaligus asrama untuk anak-anak kita, santri-santri penghafal Quran. Dan saat ini progresnya sedang pengerjaan pondasi. Mudah-mudahan pekan ini sudah bisa pengecoran. Dan tentunya ini butuh banyak support doa, support ajakan buat dari teman-teman semua, dari orang-orang baik, dari para pewakaf. Mudah-mudahan hadirnya gedung ini nanti, hadirnya pengerjaan ini jadi wasilah pahala jariah untuk kita sekeluarga. Ya. Oke, teman-teman masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Ya, di season 25 Riverside malam ini kita sengaja datangkan bintang tamu yang setahu saya ini dari jauh banget. Ya, jauh banget. Sejauh mana itu? Ya, jadi ini ya sedikit clue bahwa beliau ini dari pulau sana, akhirnya hari ini terdampar di pinggiran sungai ini. Bagaimana perjalanannya? Apakah lewat Pantai Padongko atau di mana sampai hingga bisa sampai di sini? Pasti penasaran Ki? Iya. Terus beliau ngapain aja di sini? Sudah berapa lama di sini? Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang ada di benak teman-teman semuanya. Ya enggak? Iya. Betul apa betul? Betul. Oke. Kalau begitu, dengan penuh rasa hormat, saya undang Ustadz Irfan Irfandi untuk hadir membersama saya di panggung yang panas ini. Wah. Ya, seorang anak muda yang pernah memilih jalan hidup yang jelasnya bukan di tempat ini. Beliau pernah beraktivitas di sebuah lembaga keuangan, bukan sebuah, karena ini ada beberapa kayaknya, sempat loncat-loncat tapi bukan bagi loncat. Ya, sempat beberapa kali pindah di lembaga keuangan dan akhirnya hari ini berlabuh di muara Sungai Amazon. Ya, kita berharap ini adalah dermaga paling indah yang beliau dapatkan. Nah, kira-kira pastinya tidak lengkap lah kalau saya cerita hal tersebut. Alangkah baiknya kalau saya tanya langsung aja, biar beliau siap membeberkan sendiri kisahnya sampai hingga bisa sampai hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali rasanya saya bisa satu frame dengan beliau, dengan tamu keren saya malam ini. Kalau Ustadz bahagia, kalau saya deg-degan Ustadz. Karena di tengah-tengah saya kayaknya auranya itu ada beberapa yang akan jadi pemimpin besar di masa yang akan datang. Amin, amin. Aminkan dulu, aminkan dulu. Amin. Ya,
Ada Ustaz, terasa nggak auranya? Betul, betul, betul. Atau jangan-jangan aura dari bawah? Bukan. Itu hangat ya. Ya, bisa dilanjutkan Ustaz? Iya. Pertanyaan. Jadi ini dari tadi teman-teman kita ini kayaknya dari tadi siang malahan dari kemarin-kemarin itu ketika poster keluar ada bintang tamu yang akan kita hadirkan malam ini, beliau Andi Irfan Ifandi. Pasti banyak bertanya-tanya sebenarnya. Ini Riverside lama-lama ndak muncul, begitu muncul bahwa orang yang mungkin di antara yang tadi melihat poster, yang bahkan yang hadir malam ini mungkin merasa asing lah, belum banyak yang bertemu dengan Pak Andi ini. Nah, boleh nggak sedikit dicerita profil tentang Pak Andi? Ya, Boleh Ustaz. Baik, nama saya Irfan. Kalau nama lengkapnya itu Andi Irfan Irfandi. Ya kalau misalnya kita dengar nama mungkin kedengarannya kayak orang dari Jawa Barat ya, orang Sunda yang namanya berulang. Iya. Tapi ini sebenarnya ada cerita di baliknya Ustaz. Jadi kata bapak saya dulu nama aslinya itu bukan Andi Irfan justru. Masa? Ya, jadi nama aslinya itu Amriadi Ustaz. Jauh banget, jauh beda kan? Jauh. Ini mungkin pertama kali juga saya sampaikan di tempat yang terbuka. Jadi ceritanya begini Ustaz. Dulu ada kawan dari sepupu saya yang waktu saya lahir katanya salah satu dosen di Universitas Sampatulangi di Manado, namanya Ivan. Jadi beliaulah yang kemudian minta kepada orang tua saya untuk dikasih nama Ivan. Harapannya katanya nanti siapa tahu suatu saat nanti ketemunya dimanapun itu bisa tahu, oh ini dia nih namanya Irfan. Kalau Andi ini orang dengar Andi mungkin pikirnya saya orang Bugis Bone atau di Bugis Sopeng atau di mana. Tapi Andi ini kami di Selayar itu selain menggunakan gelar kebangsawanan dari Bugis juga Makassar. Jadi saya dapat Andi itu Ustaz dari kakek saya yang kebetulan berdarah Minangkabau, orang Padang. Oh iya, justru orang Padang ternyata. Orang Padang yang kebetulan dapat gelar kehormatan dulu di kampung saya. Tapi saya jauh dari Selayar. Kalau teman-teman mendengar saya mungkin agak jauh beda dengan dialek orang-orang pada umumnya karena saya sampai SMP di Selayar dan kemudian melanjutkan sekolah di Makassar di Madrasah Aliyah Mandua Model Makassar. Nah, disinilah Ustaz kira-kira awal mula kenapa saya ada ketertarikan sama dunia pesantrenan seperti itu Ustaz. Meskipun setelah beberapa belas tahun setelah saya lulus SMA baru ternyata dipertemukan sama pesantren yang sesungguhnya. Seperti itu Ustaz. Ya, jadi memang dari masa SMA-nya, dari masa Madrasah Aliyah kemarin memang sebenarnya sudah merasakan sesuatu yang berhubungan dengan pesantren. Ada keinginan Ustaz. Jadi waktu itu ada keinginan karena di antara teman kelas saya yang rata-rata alumni dari pondok, mungkin saya yang paling tidak bisa menghafal Ustaz. Jadi karena saya memang basicnya dari sekolah umum di sekolah negeri di Benteng Selayar, sekolah SMP Negeri 1. Setelah saya masuk di Madrasah Aliyah, saya barulah ketemu dengan yang namanya materi pelajaran Quran hadis, fikih dan lain sebagainya yang tiap hari itu harus menghafal Ustaz. Jadi disitulah letak perbedaan saya dengan teman-teman saya yang kebetulan dari pondok pesantren, dan disitulah saya merasa iri sekali. Saya bilang seandainya dari SMP saya sudah berkenalan dengan pesantren, mungkin saya tidak akan lambat menyesuaikan pelajaran waktu saya SMA. Seperti itu. Berarti sebenarnya di dunia pada saat mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah kemarin itu sebenarnya ada
sebuah penyesalan Ada mungkin. penyesalan, Ustaz. Kenapa Benar. enggak dari dulu aja ikut di MTS? Kenapa tidak ikut di sana aja? dicemplung sama orang tua saya ke pesantren sejak kecil? Ya, di situ yang saya. Tapi sepertinya itu akan ada hikmahnya semua nanti. Dan ini tentunya menjadi pertanyaan kita, menjadi hal yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Nah, berarti Ustaz Irfan ini dari Selayar, Ya. kemudian tumbuh dan berkembang di Makassar, Ya. menyelesaikan pendidikan di Makassar. Betul. Kalau boleh tahu setelah dari Man 2, kemarin, lanjut ke mana ini? Jadi dari Man Model yang saya yang ada nuansa Islami, kemudian saya berkenalan dengan kampus yang kira-kira 180 derajat dari suasana yang ada di sekolah. Saya kebetulan mengecam pendidikan strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nitro Perbankan khususnya. Oh, masya Allah. Jadi memang mengacu ke lembaga keuangan ini. Iya, Iya. betul Ustaz. Berarti otomatis setelah S1-nya selesai, yakin pasti mengarah ke pekerjaan atau aktivitas yang diimpikan adalah mengarah dari apa yang dipelajari di S1 ini tadi. Di kampus saya itu memang karena memang didesain untuk calon-calon banker, jadi kami memang sejak awal berkenalan dari semester 1 hingga akhir memang sudah dipersiapkan untuk seolah-olah kita sudah di lingkungan perbankan. Cara berpakaian yang rapi, yang tiap hari kita pakai dasi dan juga seragam, juga disiplin pendidikan yang kita memang harus tetap tatap muka dengan dosen, itu memang sudah dididik sejak berkuliah. Nah, di akhir perkuliahan itu memang kami ada tips-tips dan juga trik-trik dari para praktisi perbankan yang kebetulan mengajari Nitro untuk gimana caranya lebih mudah untuk bergabung di bidang finance dan banking. Oke, berarti ini otomatis setelah selesai dan ini apa setelah selesai dari S1-nya tadi ini langsung kerja atau ada aktivitas lain? Langsung Ustaz, kebetulan karena saya cuma 1 hari nganggur. Masya Allah. Saya 1 hari nganggur, jadi Keren ini. waktu itu saya merasa keren sekali. Waktu itu saya merasa keren sekali karena juga sebagai kebanggaan mungkin orang tua saya waktu itu yang sudah lelah dengan keringatnya sampai saya bisa jadi sarjana. Orang tua saya waktu itu datang untuk menghadiri wisuda di Makassar dan mereka belum pulang, saya sudah berangkat ke kantor dengan seragam Ustaz. Masya Allah. Jadi mungkin itu salah satu momen yang mungkin bisa membuat orang tua saya bangga saat itu. Jadi kelihatannya ini lelahnya langsung terbayarkan. Langsung Ya. terbayarkan Ustaz. Jadi saya sudah dinyatakan lulus sebelum saya di wisuda Ya, di salah satu lembaga keuangan. Masya Allah. Padahal kan sebenarnya ketika kuliah itu merasa bahwa kita berada pada suatu kehidupan, meraih sebuah asa, sebuah cita. Ternyata setelah lulus kuliah, sebenarnya pada saat itulah berada pada kehidupan yang sebenarnya, karena harus lepas, harus mandiri, harus ini, dan alhamdulillahnya ternyata bisa langsung dapat kegiatan, dapat pekerjaan pasti di tempat yang keren juga waktu itu. Tempat yang diidam-idamkan waktu itu. Salah satu bank terbesar di Indonesia, Oh, iya. Bank Plat Merah. Oke, kira-kira berapa lama beraktivitas di dunia lembaga keuangan ini? Jadi di perbankan Ustaz itu di tahap pertama itu kurang lebih 5 tahun. Nah, ada pengalaman yang lucu Ustaz. Jadi setelah 5 tahun saya merasa bahwa kayaknya ada yang kurang sama saya. Jadi ini juga mungkin bisa jadi message buat teman-teman yang ada di sini khususnya sama santri. Jadi dulu itu saya itu orang yang paling malas untuk belajar soft skill yang kaitannya dengan keterampilan. Itu saya kurang dulu, jadi banyak mainnya. Nah, waktu saya kerja di bank ini, saya melihat ada anak-anak muda yang di bawah umur saya itu justru karirnya itu ada lebih cepat dengan satu skill yang mereka punya. Salah satunya adalah skill bahasa Ustaz.
Jadi dengan ternyata bahasa ini mungkin saja bukan hanya bahasa Inggris tapi juga bisa bahasa Mandarin atau juga bahasa Arab. Adik-adik mahasiswa yang mahasantri yang hari ini hadir di secara offline, ini mungkin bisa jadi catatan penting bahwa jangan sampai diabaikan, karena itulah yang kemudian menjadi pembeda antara kita dan teman sebaya kita di luaran sana yang tidak pernah secara fokus untuk mempelajari itu. Jadi waktu itu ada anak-anak yang memang didesain untuk percepatan karir. Dengan umur yang muda, mereka bisa lebih cepat untuk naik jabatan-jabatan yang strategis di lembaga keuangan pusat, karena mereka fasih berbahasa asing. Nah, disitulah saya setelah saya sempat resign dari tempat yang kedua, lalu tempat untuk saya bisa belajar bahasa Inggris. Jadi saya sempat juga menghabiskan waktu di kampung Inggris di Pare, Kediri. Jadi di sana hampir 1 tahun, Ustadz. Nah, di sana juga suasananya sangat-sangat erat dengan dunia kepesantrenan. Di rata-rata teman-teman di sana memang rata-rata alumni pesantren yang belajar bahasa Arab, bahasa Mandarin dan juga bahasa Inggris. Saya kebetulan tertarik waktu itu di bahasa Inggris, Ustadz. Berarti ini sebenarnya sinyal-sinyal selalu ada dari setiap tahap perjalanan hidup ini, ada sinyal-sinyal lah tentang hal itu ya. Oke. Ini sempat resign kemudian melanjutkan dengan menambah skill bahasa. Saya otomatis akan penasaran setelah mendapatkan soft skillnya dengan bahasa Inggris waktu itu, dimanfaatkan untuk apa ilmu itu waktu itu? Jadi bahasa Inggris inilah yang kemudian mengangkat tingkat kepercayaan diri saya lebih beberapa level saat waktu itu. Jadi setelah pulang dari Pare itu, saya kemudian jalan-jalan ke Lombok untuk tes sama orang asing. Kebetulan waktu itu juga sempat diterima sebagai local manager di salah satu international resort di Gili Air. Tapi alhamdulillahnya Allah mungkin lindungi saya, Ustaz. Jadi orang tua juga tidak terlalu setuju. Saya pun waktu itu juga merasa bahwa ketika saya bekerja di situ, kemungkinan saya akan bersentuhan dengan hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, akhirnya saya balik ke Jakarta. Di Jakarta menghabiskan waktu kurang lebih 2 bulanan kayaknya, saya jalan-jalan ke beberapa teman yang kebetulan berkenalan di Pare waktu itu, dan akhirnya baliklah ke Makassar. Nah, setelah di Makassar, teman saya, Ustadz, yang dari tempat lama itulah yang kemudian menawarkan pekerjaan yang baru. Di pekerjaan terakhir sebelum saya. Oke, jadi ini kan alumni bahasa Inggris loh. Jangan dites, Ustadz. Wah, ini udah boleh dari dites kayaknya nih, Ustadz. Ini banyak yang penasaran di depan ini. Ya, setidaknya introducing ya gitu. Ya, introducing. Ya. Jangan lah, Ustadz, ya. Boleh lah, nanti kita belajar bareng-bareng ya. Jadi di tempat kita hari ini juga sudah mulai diterapkan kembali untuk meningkatkan soft skill seperti itu, Ustadz. Ya, jadi mudah-mudahan kita selain bahasa Inggris nanti belajar bahasa Arab juga di tempat kita di Puri. Iya. Menarik sekali nih. Ya, saya malah udah beberapa bulan bersama, malah udah kepikiran sampai ke sana. Ternyata perjalanan hidup Ustaz Irfan ini berliku dan penuh keindahan. Iya. Oke, saya lanjut. Berarti setelah dari Kediri kemudian sempat ikut di salah satu tempat kerja di perusahaan, kemudian resign lagi. Lulus, saya sebenarnya waktu itu ngetes bahasa Inggris saya, gimana caranya menghadapi interview bahasa Inggris dan juga CV dalam format bahasa Inggris. Jadi coba tes. Alhamdulillah waktu itu sudah dapat email dari result itu bahwa saya diterima dan diundang untuk internship di Bali waktu itu, tapi tidak diizinkan. Ya, hampir aja kita akan ketemu di pinggiran sungai ini. Ketemunya di Pantai Kuta. Iya. Iya. Oke, berarti nggak ikut
meskipun lulus tapi nggak ikut. Tidak diambil. Nggak diambil kesempatan itu. Ya pastinya Allah punya rencana Rencana, tersendiri ya. sampai nggak ketemu hal tersebut. Nah, karena kan sesuatu yang terjadi itu pastilah atas izin Allah. Nah, saya tambah penasaran. Kira-kira setelah itu kemana lagi nih? Nah, modal nekat saya Ustaz, dan modal kepercayaan diri saya yang sepertinya berlebihan waktu itu. Saya merasa bahwa saya jago bahasa Inggris waktu itu ya, saya merasa bukan jago, tapi saya merasa. Waktu itu saya buat CV dalam format bahasa Inggris dan saya menyatakan di CV saya bahwa saya sangat-sangat bisa dites dalam bahasa Inggris. Jadi di CV saya itu memang saya jelaskan detail bahwa saya punya kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, dan juga saya bisa dites dalam bahasa Inggris waktu itu Ustaz. Dan Allah ternyata memang mengizinkan saya untuk belajar di sana, untuk nyantri di sana, dan akhirnya lulus Ustaz. Sebenarnya waktu itu saya nembaknya untuk penempatan Ambon Ustaz. Jauh lagi nih, jauh. Iya, karena memang saya mungkin suka tempat baru Ustaz. Jadi saya memang tidak pernah keberatan untuk ada di tempat yang baru. Waktu itu saya justru dapat challenge-nya untuk penempatan Ambon, area Ambon. Saya iakan, tapi qadarullah waktu setelah dinyatakan saya sudah lulus, justru dapat tempat di Makassar. Tempat di Makassar. Padahal ngedaftarnya untuk Padahal sebenarnya saya rada-rada tidak percaya diri justru. Makanya saya bilang kalau saya tembak Ambon luar daerah. kemungkinan rival saya itu sedikit. Jadi iya. kayaknya tidak akan banyak orang yang akan ke sana. Jadi itu strategi sebenarnya Ustaz. Karena saya merasa untuk menempati posisi ini kan harus punya basic sebelumnya. Dan iya. saya itu fresh dari tempat yang lain ke sini, ke tempat yang terakhir ini. Jadi strategi saya tidak boleh bersaing di dalam kota. Saya harus melipir dulu untuk persiapan. Betul. Nah, sebelum saya lanjut, ini saya ingin menyapa untuk saudara-saudara kita di Ambon. Ini kebetulan sekali anda sempat ketemu beliau karena ternyata lulusnya di Ambon, malah penempatannya di Makassar. Jadi bukan jodohnya untuk ke Ambon. Minta maaf sekali nih teman-teman yang di Ambon dan sekitarnya. Iya. Oke, tetap semangat teman-teman. Ya, oke, lanjut kalau begitu. Nah, ternyata penempatannya di Makassar. Berarti beraktivitasnya kembali di Makassar. Memang betul-betul Allah izinkan untuk tetap di Makassar. Di Makassar. Berapa lama lagi nih setelah di menggeluti? Jadi kurang lebih 3 tahun Ustaz. 3 tahun saya belajar banyak hal di sana terkait dengan tim, bagaimana manage tim, gimana caranya mencapai target-target tertentu. Tapi yang seperti apa leadership itu justru saya dapat di tempat terakhir. Ya meskipun saya merasa bahwa tidak cukup sebenarnya Ustaz, karena cuma 3 tahun. Mungkin Allah mau saya berjuang di tempat yang baru Ustaz. Dan ya akhirnya setelah 3 tahun belajar di sana, nyantri di sana, ternyata sempat ada tawaran pindah lagi ke daerah Sumatera Ustaz. Ini tahun berapa waktu itu? 2019. Jadi 2019. Ya TMT-nya seandainya saya memang ngambil challenge itu, saya seharusnya di awal 2020 itu saya sudah ada di Lampung. Lampung. Wah, Ya. ini 2020. Seandainya masih 2014 kita ketemu bisa seandainya. Tapi saya udah terlanjur di sini juga. Oke, buat teman-teman yang di Lampung juga, tak jadi juga ternyata. Tak jadi ketemu juga. Ini ternyata tambah penasaran pasti. Kira-kira apa yang Allah persiapkan sampai Ambon nggak jadi, terus Lampung nggak jadi, malah nyampe di sini. Berarti nggak jadi ke Lampung. Apakah dari momen itu sampai bisa ketemu dengan teman-teman yang sekarang? Ceritanya panjang Ustaz. Jadi pendekin aja kalau begitu, nanti sampai Jadi begini Ustaz, waktu itu mungkin saya kesempatan yang berbahagia ini juga saya mau berterima kasih sama beberapa orang yang insya Allah saya ingat dan tidak akan pernah saya lupa sampai ajal menjemput.
Jadi awal-awal saya memutuskan untuk tidak melanjutkan karir saya di dunia perbankan, ya. Itu saran dari sahabat saya yang juga saya sudah serasa saudara, namanya Pak Emir Paturusi. Oh, mudah-mudahan Ya. lagi nonton juga, mudah-mudahan ya di Sabah. Jadi waktu saya memang pertama kali, dialah orang yang pertama menguatkan saya bahwa siap-siap ya, katanya, siap-siap ya. Saya bilang siap-siap apa nih? Oh ya, adalah 1, 2, 3 yang kemungkinan akan kamu hadapi waktu itu. Orang kedua, kalau saya boleh bicara kenapa saya bisa hadir di sini, orang kedua yang saya harus say thanks adalah Ustadz Anca, founder dari NTS Peduli. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan beliau juga lagi nonton dan mendengarkan langsung. Kenapa saya harus berterima kasih, Ustadz? Karena di masa-masa di fase saya itu betul-betul merenungi diri, merenung flashback beberapa tahun ke belakang. Justru ada kata-kata yang waktu itu saya bertanya seperti ini, Ustadz, gimana caranya tuh bisa sedekah setiap hari Jumat kalau saya pas lagi tidak ada duit? Nah, kata Ustadz, sebenarnya bersedekah itu bukan setanca waktu itu, bersedekah itu bukan faktor banyak, Iya. tapi gimana caranya bisa istiqomah aja. Jadi jangan putus di hari Jumat. Kebetulan waktu itu Ustadz, di tengah kegalauan saya menghabiskan waktu untuk berkegiatan di hari Jumat. Jadi dan juga mengajak teman-teman saya untuk mengumpulkan rezeki yang tidak banyak, untuk kemudian diberikan sembako seadanya. Iya, iya. Nah, tapi kan memang ketika tidak bekerja itu kan ada tantangan-tantangan dari sisi finansial. Nah, Ustadz Anca inilah yang menguatkan Ustadz waktu itu. Katanya sedekah itu enggak usah nunggu banyak, cukup istiqomah aja. Jadi akhirnya berlanjutlah Ustadz kegiatan-kegiatan sosial itu. Oke. Ini kembali sedikit 5 cm mundur mungkin. Iya. Jadi untuk mengambil suatu keputusan resign dari tempat kerja, apalagi dengan Oh, iya. posisi fasilitas mungkin yang pastinya banyak yang merindukan hal itu. Malah Tasirpan ini malah mengambil keputusan untuk tidak berada di situ pada saat itu. Kira-kira apa yang mendorong dan kepikiran tidak gelapnya yang akan dihadapi setelah mengambil keputusan itu? Keputusan itu sebenarnya tidak serta-merta saya ambil dalam waktu yang singkat sebenarnya, tapi itu adalah proses yang panjang. Saya mengenal dan mengidentifikasi diri saya, apa yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Dan yang saya rasakan, Ustadz, memang secara nominal waktu itu nominalnya lumayan lah ya, lumayan lah nominalnya. Ya, gak usah dibocorin lah. Tapi tidak cukup Ustadz, jadinya tidak tahu kenapa tambah banyak tambah tidak cukup. Ya, itulah yang kira-kira saya merasa bahwa oh ya kayaknya ada sesuatu yang perlu saya cari lagi, saya gali lagi. Posisi sebenarnya mendukung untuk mendapatkan hal yang banyak. Ya, Posisi bukan kaleng-kaleng lah waktu itu. Saya ya dari sisi finansial. finansial itu Ustadz, ya cukup lah. Cukup. Dan saya yakin banyak yang merindukan posisi itu, banyak yang merindukan kondisi itu di luar sana, mungkin juga di antara teman-teman yang hadir, tapi ternyata mengambil keputusan untuk meninggalkan. Nah, sebelum kita lanjut, ini saya izin menyapa dulu teman-teman dari, saya lihat ini ada dari Bone, oh iya, bukan, masih dari Pangkep, masih dari Kurir Langit Pangkep, ternyata belum Bone, ini masih Pangkep dulu. Selamat datang di Indonesia, selamat datang di pinggiran Sungai Amazon. Kemudian ada tadi saya lihat teman-teman pakainya alma mater biru ini dari PMI Ustaz. Pergerakan. Oh, PMI, Masya Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kita di sini. Ya, mudah-mudahan lah banyak hal yang kita dapat malam ini. Nah, teman-teman yang berada di tribun paling tinggi juga, ini ada dari Parepare, Bulukumba, ada dari ujungnya Marwala. Terima kasih sudah ikut menjadi bagian dari acara malam ini. Iya, oke. Terus kita lanjut kembali.
eh, keputusan sangat berani meninggalkan zona enak, zona nyaman yang saya kalau kepikirannya bukan dalam posisi yang saat ini pasti itu enak sekali ini, empuk sekali ini kepala. Nah, oke lah, berani mengambil keputusan untuk bergeser dari tempat itu, resign dari tempat itu. Kemudian malah gabung dengan teman-teman yang bukannya memikirkan diri sendiri, malah mikirin orang dalam kondisi yang serba kekurangan. Sebenarnya dalam kondisi mungkin jalan 1 bulan 2 bulan, oke lah kalau tabungan masih ada. Kira-kira apa hal yang didapatkan selama gabung dengan teman-teman ini, menyibukkan diri di program-program Jumat, berbagi untuk peduli? Adakah sesuatu yang jadi poin yang bisa kita share malam ini? Kalau pengalaman dan juga perasaan mungkin susah untuk kita sampaikan, tapi yang pasti berbagi dan berbagi atau membantu itu akan meringankan beban kita, Ustaz. Itu yang saya rasakan. Nah, waktu itu sebenarnya ini kan awalnya cuma per pekan aja, Ustaz. Nah, akhirnya kemudian diajaklah sama komunitas-komunitas lain untuk bersamai di kegiatan-kegiatannya. Ada sesuatu yang rasanya kayak kepuasan, Ustaz, dari dalam, kepuasan batin, meskipun kadang awal-awal, Ustaz, ya, awal-awal kita bagi-bagi nasi kotak, saya tuh tidak berani makan, Ustaz. Karena saya merasa bahwa itu kan dari donatur. Saya tidak tahu bahwa ada memang diizinkan sebagai fisabilillah waktu itu. Jadi kadang saya harus bagi-bagi sama teman-teman itu, teman-teman masjid dan juga NTS peduli. Kadang sudah bagi-bagi nasi, tapi saya sendiri lapar pulangnya. Karena tidak berani makan waktu itu. Saya merasa bahwa oh ya, ternyata memang hidup itu mungkin banyak orang yang lebih hebat. Saya yakin di luar saya banyak sekali orang hebat, Ustaz. Posisi di atas saya itu masih banyak sekali, masih banyak layer di atas saya, tapi artinya mereka kembali ke jalan, misalnya memilih untuk berjuang di jalannya Allah itu dengan cara-cara yang berbeda. Saya pun berbeda, tapi yang pasti adalah apa yang saya rasa hari ini, inilah yang kemungkinan akan membuat hati saya lebih tenang, membuat tidur saya lebih nyenyak di malam hari, Ustaz, dan saya bisa bangun lebih pagi. Kalau dulu susah bangun pagi, Ustaz, jadi saya sering ditegur. Kalau sekarang alhamdulillah, karena ada teman-teman juga yang kadang-kadang subuh-subuh sudah ditepuk-tepuk. Ya, alhamdulillah. Berarti sebenarnya intinya ini ada rasa yang tidak bisa diungkapkan. Iya, susah, Ustaz. Kayak rasa rasa apa begitu ya. Cuman ini kalau bisa meminta secara pribadi sih sebenarnya, kalau rasa yang tak bisa diungkapkan itu kalau bisa lah suatu saat harus diungkapkan. Insyaallah. Siapa tahu saja di antara kita ini ada yang berani menerima ungkapan itu. Benar enggak? Iya. Oke, ada sebuah kepuasan, ada sebuah rasa plong, ada sebuah ketenangan. Secara yang kita dapatkan, walaupun di mata orang mungkin ya kayaknya pasti saya yakin ada yang bilang gila ini, ada yang kok malah gila, yang kondisi lapar malah ngasih makan orang. Nah, ini adalah satu perjalanan yang sepertinya memang Allah siapkan. Terlepas dari rasa yang tak terungkap, ya. Tentunya ada rasa penasaran lagi setelah bersama teman-teman di Makassar, kok tiba-tiba ada di Baru, tiba-tiba ada di Masjid Nuril Langit. Bahkan bukan hanya sekedar datang untuk menikmati pemandangan yang begitu indah. Jadi ini sekedar info juga buat teman-teman yang di luar sana yang belum pernah datang ke Masjid Nuril Langit, belum pernah merasakan sejuk dan nyamannya teras pinggiran Sungai Amazon ini. Saya yakin kalau saya tambah banyak cerita sebenarnya tambah penasaran. Ya, dan tak penasaran datang lagi. Iya. Tadi saya sempat ungkapkan di awal, beliau dari Selayar beraktivitas di Makassar, tiba-tiba ada di Kota Baru.
ini di pinggiran sungai lagi. Apa lewat dermaga kemarin terus tiba-tiba muncul di sini atau ada kisah perjalanan yang bagaimana begitu? ke ya ya jadi ini akan menyambung statement saya di awal bahwa ada beberapa orang yang saya harus berterima kasih, Ustaz. Iya. Orang Iwan Darmawan. Oh, Pak Iwan. Ya, Ustaz Iwan mudah-mudahan apa namanya? Mudah-mudahan hadir juga di Jadi waktu itu dengan teman masjid yang juga salah satu komunitas penggerak kegiatan sosial di Makassar, waktu itu diperkenalkan secara tidak langsung ke Kuri Langit, diajak berkegiatan si Jum, iya, kegiatan berbagi nasi. bagi-bagi nasi di hari Jumat. Jadi dari situlah saya kemudian berkenalan dengan teman-teman di Makassar, terutama Om Adi, Om Farid, Om Ari, Om Wahyu waktu itu. Saya melihat ada sesuatu lagi yang baru, Ustaz. Jadi kok ini teman-teman ini yang di masjid ini kayaknya tidak, kenapa kurang memikirkan dunia, Ustaz? Saya lihatnya mukanya cerah-cerah mukanya, Ustaz. Adem-adem teman-teman di sana. Tapi justru berkegiatannya di masjid waktu itu. Saya ternyata setelah beberapa kali pertemuan, ternyata saya tahu bahwa beberapa dari teman-teman ini ternyata belum bekerja setelah ada juga yang sudah bekerja kemudian resign, ada yang sementara kerja di satu perusahaan. Jadi, saya melihat ada ketenangan jiwa dari teman-teman ini. Ustadz Firman juga yang saya lihat sangat adem, Ustadz di Makassar ini. Ya. Saya bilang kok mereka justru kelihatannya lebih bahagia dari saya meskipun saya pontang-panting cari uang kayaknya dari pagi sampai pagi lagi. Tapi justru kenapa sepertinya ada kebahagiaan yang mereka dapat justru saya tidak dapat. Akhirnya mulailah saya aktif berkegiatan, ikut jadi relawan di VMI Makassar, Kuri Langit Makassar. Ikut kalau malam Jumat itu diundang kembali untuk sekedar datang potong-potong sayur, Iya. atau apa saja, Ustaz, yang bisa dibantu, kupas telur, Mengambil peran. mengambil peran lah, Ustaz, apa saja yang bisa dibantu. Dan alhamdulillah saya punya teman-teman yang di Makassar itu juga sangat antusias, Ustaz, jadi tidak pernah bosan untuk ngajak saya meskipun kadang bisa datang kadang tidak, tapi diajak terus akhirnya datanglah saya waktu itu. Dan yang terakhir Ustaz tadi ini ngajak saya untuk ikut one day training. One day training waktu itu di Goa. Oh, di Goa. Di Pondok Pesantren Nur Fadilah. Saya orang yang suka, Ustadz, mendengar. Jadi saya suka memang belajarnya adalah audio visual. Saya orangnya bukan pembaca yang baik. Iya. Tapi saya pendengar dan suka melihat sesuatu. Jadi waktu itu diajak, saya dengan senang hati karena saya juga kebetulan alumni salah satu ESQ, ya, emotional spiritual questionnya Pak Ari Ginanjar. Ya. Saya membayangkan waktu itu ODT ini akan seperti itu dan ternyata lebih hebat lagi. Masya Allah. Lebih hebat lagi. Waktu itu saya benar-benar kayak, aduh ini kayaknya memang ada yang perlu diperbaiki. Iya. Kayaknya. Oke, ikut beraktivitas kemudian bagi-bagi nasi. Iya. Secara ketika kita orang yang melihatnya bahwa sebenarnya kita ini bergerak untuk menolong orang. Kemudian kan ada yang jadi landasan kita adalah barang siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolongnya, menolong kehidupannya. Nah, apakah di saat itu Ustaz Tipani sudah ikut merasakan juga setelah ikut banyak berkegiatan di Makassar? Belum, Ustadz, Ya. belum. Oh ya, sebelum saya lupa, jadi kami ini sebenarnya berkegiatan bagi-bagi nasi itu bukan uang kita semuanya. Oh iya. Ya, perlu saya tekankan bahwa kesempatan untuk berbagi itu bukan dari saya, tapi juga support dari teman-teman saya, Ustadz. Teman-teman saya di luar sana, donatur-donatur hebat waktu itu yang dengan kepercayaan yang tinggi kepada kami tiap pekan itu ditransferkan. Nah, itulah yang kemudian kita olah jadi makanan dan kemudian dibagi. Waktu itu, Ustadz, karena memang keterbatasan keuangan, jadi saya merasa bahwa sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu itu dengan uang. Salah satunya adalah dengan tenaga kita. Poin ini. Ya, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita,
dengan mengajak orang-orang lain atau sekedar men-share di sosial media itu juga menurut saya Allah akan catat sebagai pahala karena kita mengajak untuk kebaikan. Mungkin sebagian orang merasa bahwa ini ria, tapi mungkin kembalikannya Ustaz ya. Iya, iya, betul. Tolong dikoreksi kalau saya salah Ustaz. Iya. Cuma tergantung niat sebenarnya. Iya. Iya. Sebuah lika-liku yang panjang dan betul-betul banyak sudut-sudut yang indah yang akan tentunya tempatnya nanti mencatat memori-memori di sana. Iya. Bagaimana? Masih lanjut? Ya, Tapi kayaknya kurang meriah, Ustaz. Masih semangat ini, masih semangat. Ya, Padahal ada 1.000 orang loh Ustaz. iya, iya, ada 1.001 malahan. 1.001 ya? Iya, 1.001. 1.001. Iya. Nah, setelah ikut hijrahku hanya untukmu atau DTD ini, pastinya ada insight-insight yang didapatkan sampai akhirnya saya penasaran sebenarnya sampai di Baru apa yang mendorong sampai mau tinggal di Baru setelah berkegiatannya di Makassar. Baik. Namun sebelum kita lanjut kita lihat dulu pesan-pesan berikut. Jadi saya mau minta minum dulu ya. Ini boleh diminum juga sih. Jadi ini sponsor acara kita malam ini Air berkah ya. Air Berkah. Ini adalah hasil produksi dari Wakaf Produktif Masjid Modern Korel Langit. Jadi Masya Allah. teman-teman yang mungkin membutuhkan ya bolehlah menghubungi Markas Tijarah Masjid Modern Korel Langit. Ya, oke kita coba dulu rasanya. Rasanya bisa diungkap. Ya, jadi di sini Kira-kira ada enggak suaranya Ustaz? ya Ada enggak suaranya di tenggorokan? biasanya lebih daripada sekedar itu. Ya, Lebih dari sekedar rasa. lebih dari sekedar rasa. Ya. Lebih dari sekedar suara. Ya, jadi di sini sudah ada baca Bismillah, 3 teguk, Alhamdulillah, ya kita praktekkan. Bismillah dalam hati Ustaz ya. Tadi. Iya, Kenapa ini Ustaz tidak kayak air biasanya? Kenapa bisa Ustaz? iya, dari prosesnya memang tidak seperti air biasanya karena ini diproses. Jadi ini kayak Pasti penasaran, pasti penasaran. Ya. saya lihat ini pH-nya tinggi ya Ustaz. Iya, jadi ini pH-nya 8. pH-nya 8. Ini kenapa pH yang lebih dari air biasanya itu lebih bagus sebenarnya karena ini molekulnya lebih kecil dan lebih mudah terserap oleh tubuh. Ya, jadi kita tidak gampang dehidrasi. Kebutuhan air, kebutuhan cairan daripada tubuh itu gampang terpenuhi. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Sudah bisa diorderin Ustaz? Ya, bisa nanti bisa hubungi Saya. 08 sekian di Markas Tijarah. Ada lagi yang saat ini Ustaz saya lihat. Ya, kebetulan kalau ini ya, beliau juga salah satu produk yang biasa kita konsumsi di sini untuk menjaga Imunitas, menjaga imun, kolesterol. menjaga iman, kolesterol iya. dan lain-lainnya. Iya, Masya oke lah. Kita harus kuat karena umat butuh kita. Iya. Ini sampai lupa sampai di mana tadi ya? Di tikungan keberapa tadi kita Sampai ini? di tikungan ketiga Ustaz. Ya, di tikungan ketiga. Kenapa bisa sampai di Baru? Alhamdulillah Ustaz, waktu itu Ustaz tadi ngajak jalan-jalan Ustaz. Saya juga kan suka berkomunitas Ustaz, jadi ketika diajak jalan kemana-mana saya pasti oke saja. Jadi waktu itu diajak ke Baru, jalan-jalan ke Baru, Ya. dan akhirnya sampai di sini ya lihat situasi yang seperti ini saya Tapi tunggu dulu, ini pas mau ke Baru izin sama siapa ini? belum Ustaz. Ya, jadi belum izin sama siapa. Oh ya, ini belum izin sama siapa. Ya bisa jadi catatan lah. Orang tua Ustaz. Oh iya, orang tua, oke. Sama kakak saya di Oh ya, Makassar. alhamdulillah. Jadi diajak ke sini ngobrol, nginap waktu itu Ustaz. Ya. Nginap hari pertama di sini di Baitul Mal dan akhirnya dipertemukan sama pimpinan kita Kiai Syahid. Masya Allah. Nah di sini ngobrol-ngobrol panjang lebar. Nah, waktu itu
Ustadz tadi bilang ke Pak Kiai, ini pengalaman kerjanya diperbankan kata dia, kata Ustadz kan. Akhirnya digali, Pak Kiai bilang ke saya, gimana kalau misalnya pengalaman kerjamu itu kemudian diaplikasi ke masjid? Saya juga tidak kepikiran Ustadz, karena dunia finance itu menurut saya kan jauh dari Masjid. iya masjid itu jauh bayangan saya, apa iya memang bisa diaplikasi waktu itu. Tapi Pak Kiai bilangnya bisa, ini kita ada wadah di sini, ada wadahnya. Akhirnya baliklah, panjang cerita waktu itu, panjang sekali cerita, tapi sebenarnya tidak terkait dengan akhirnya saya di waktu bicara tentang profil Kulit Langit, gimana step by step yang harus dilewati Kulit Langit bisa sampai hari ini, waktu itu diceritain sama Pak Kiai. Akhirnya balik ke Makassar, di kesempatan yang lain diajak kembali ke sini, dan dengan pernyataan yang sama dari Pak Kiai bahwa gimana bisa enggak kira-kira pengalamannya itu dibawa ke masjid. Saya akhirnya bertanya, memangnya nantinya akan diapakan pengalaman ini? Akhirnya dijelaskan lah bahwa oh ya, dalam melayani umat itu ternyata memang kita butuh pelayanan yang baik, kita butuh angka-angka tertentu untuk menjangkau lebih banyak lagi umat santri, dari manfaat yang lebih banyak. Kita juga ada teman-teman SPA yang kemudian pada akhirnya mungkin butuh sharing pengalaman nantinya. Gitu sih Ustadz. Jadi akhirnya di kesempatan ketiga, waktu itu ketemu di tiga level ini. Iya, 3 kali pertemuan. Di kesempatan ketiga saya karena sudah greget juga Ustadz, saya WA Pak Kiai, Pak Kiai, tidak usah ditanya lagi saya mau atau tidak. Yang pasti saya bilang, syarat saya dekatkan saya dengan masjid. Saya mau berjuang di Kulit Langit dengan catatan saya harus dekat dengan masjid. Berarti ini seandainya anak gadis yang dilamar ini enak sekali tadi, tidak usah ditanya saya mau atau tidak. Insyaallah. Ada nggak yang mau dapat seperti itu? Ya diambilkan aja. Ada teman saya yang kemarin dapat kayaknya. Ada alasan sebenarnya Ustaz. Ada alasan besar karena saya merasa bahwa di luaran sana ketika kita jauh dari masjid kayaknya susah sekali godaan Ustaz. Itu salat tepat waktu, bahkan salat di jamaah itu mungkin bisa dihitung jari Ustaz. Nah, jadi ketika saya memang memutuskan diri untuk berkulit langit, syarat saya adalah dekatkan saya dengan masjid, supaya saya malu kalau misalnya teman-teman saya kemudian lari ke atas sholat jamaah. Kemudian saya malu ketika yang lain itu baca Quran dan saya tidak bisa baca Quran. Berarti sebenarnya kerinduan atau rasa yang tak terungkap tadi sebenarnya kerinduannya itu ingin dekat dengan masjid. Ya, karena sudah puluhan tahun Ustaz jauh dari masjid, jauh dari Allah gitu, jauh sekali. Sholatnya saya ada teman kantor saya namanya Ibu Fitri sama Bu Sukma. Itu Ustaz kalau waktu sholat itu pasti ayo Kak Irfan sholat saya bilang, oh iya duluan sebentar saya tidak ikut. Dan jadi gelisah ya kayak lagu Ustaz ya. Ada kegelisahan dalam hati saya, ada kemudahan dalam hati saya, dan akhirnya saya merasa bahwa kayak ya salah satu cara untuk memperbaiki semua ini saya harus dekat dengan masjid. Saya harus dekat dengan teman-teman yang soleh gitu ya, teman-teman yang soleh yang kemudian pada saat saya salah arah kemudian saya ditarik kembali, kemudian kalau saya salah melangkah kemudian saya ditepuk lagi, kemudian kalau saya salah kemudian kalau perlu ditampar lagi. Itu yang saya mau Ustaz. Jadi waktu itu sama Ustaz Adi pun saya bilang, saya sebenarnya suka berkegiatan seperti ini, bagi-bagi kemana-mana, bahkan
dengan tenaga saya 100%, tapi kapan kita ngaji bareng waktu itu saya bilang, kapan kita ngaji bareng, kapan kita berkegiatan-kegiatan seperti itu Ustaz. Ya, Jadi alhamdulillah. kerinduan itu pelan-pelan mulai terobati. Ya. Ada hal yang ternyata sempat diimpikan dari dulu, Allah pelan-pelan pertemukan. Mungkin salah satu juga memang yang harus kita ingat bahwa ini saya pribadi di sini juga baru teringat setelah sering-sering kali diingatkan, kita terutama yang baliknya bukan di pesantren. Oke lah kalau seperti Ustaz Ismail tadi yang dari Pondok Tahfiz, memang mungkin baliknya mengalami masa balik itu di pesantren, kemudian di lingkungan pesantren selama bertahun-tahun, pastilah bisa dibilang kurang peluangnya untuk berbuat hal yang Allah tidak suka. Beda dengan kita yang nyantrinya di jalan, Nyantrinya di jalan. Tentu dan ini sebenarnya tidak semua orang menyadarinya. Hanya orang-orang beruntung yang mungkin termasuk alhamdulillah dari Bang bisa merasakan itu, bahwa kita harus kembali. Kalau dihitung-hitung dari usia balik, anggaplah di usia 15 atau 17 tahun yang lalu, di usia sekarang berapa lama ini peluang-peluang dosa yang dicatat itu. Kesannya kita bisa lihat mungkin ini catatan malaikat seperti catatannya adik-adik santri itu mungkin sudah penuh berapa buku itu, lebih banyak hitamnya daripada putihnya, daripada warna terangnya. Ya alhamdulillahnya kalau Allah pertemukan kita. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya lagi adalah setelah hari ini beraktivitas di sini udah ada sebulan, iya, 40 hari Ustaz. 40 hari masa kerja, 40 hari masa aktivitas. 40 hari. Saya sempat melihat aktivitas tak sehari-hari. Iya Ustaz. Saya sempat berpikir bahwa sebenarnya Ustaz Irfan ini tidak resign sebenarnya. Karena kalau saya bayang kegiatannya yang dulu dengan kegiatannya sekarang, kayaknya sama aja urusan yang dulu sama aja, cuman mungkin ada ungkapan tersendiri dari Ustaz Irfan ini. Iya, jadi dulu saya itu berprasangka buruk sama Allah Ustaz. Jadi saya bilang, kenapa saya harus belajar di manajemen perbankan yang akhirnya membawa saya ke lingkungan perbankan waktu. Saya sempat merasa seperti itu. Kenapa saya harus melewati 8 tahun, hampir 9 tahun saya di dunia seperti itu, dan akhirnya saya kemudian resign dan ilmunya sama sekali saya tidak pakai untuk apa-apa begitu waktu itu Ustaz. Sama Allah bahwa kenapa seperti itu ya. Tapi ternyata Ustaz, setelah saya di Puri Langit Baru, ternyata waktu 3 tahun saya belajar di, dan boleh sebut merek ya Ustaz? Ya, enggak salah. Enggak usah ya. Jadi 3 tahun saya pernah belajar sebagai front office di operasional di salah satu perbankan. Itu ternyata terpakai di front office Baitul Mal. Jadi kalau teman-teman di sini itu kemudian melihat tanaman hidup, kemudian melihat tatanan yang seperti ini, itu memang saya pernah dapat, dan 3 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk saya kemudian tiap hari melihat hal-hal apa yang perlu ada di front office. Seperti itu. Jadi itu terpakai Ustaz. Nah, kita masuk ke bagian dalam, bagaimana memikirkan 13.000 santri ya saat ini oleh Kurir Langit di cover pangannya Ustaz ya. Itu ternyata juga saya dapat targeting itu justru di pekerjaan yang kedua. Ya, di pekerjaan kedua saya memang kita di-push untuk dapat target tertentu dengan segala cara. Itu sampai dapat. Jadi nggak ada ceritanya nggak boleh dapat. Ya, berarti kalau kemarin bicara target, hari ini juga target. Karena hari ini target. Harus di-upgrade terus ini. Kalau hari ini 13.000 orang yang
Yang menikmati di- beras iya, dari betul. masjid sini, Nah. bulan depan harusnya meningkat. Harusnya toh? meningkat Iya. jadi 15.000, Iya. 20.000, Iya. bahkan cita-cita Pak Kiai kan lebih gila lagi. Iya. Ya bisa sampai ke Asia Tenggara itu kan Iya. mimpi yang seharusnya kita amini Iya. semuanya Iya. ya. Nanti dari dari saudara-saudara kita santri-santri yang di Laos, yang di Thailand, yang di Vietnam mungkin nanti Allah izinkan nantinya mendapatkan juga manfaat dari Masjid Modern Turun Langit. Boleh tidak diaminkan teman-teman? Amin ya rabbal alamin. Ini satu hal yang bukan tidak mungkin, tapi ketika Allah ridho, Allah izinkan, itu bisa terjadi. Tugas kita hanya sering-sering menyebutnya dalam doa, sering-sering menyampaikannya untuk teman-teman ikut mendoakan, dan minta teman-teman yang lain titip dalam doanya juga. Iya, oke, kita lanjut. Jadi teman-teman yang mungkin ada hal yang ingin ditanyakan nanti, bolehlah. Kalau boleh malu ini bisa ditulis mungkin di iya. Oke, berarti dari perjalanan Ustaz Stefan ini sebenarnya kita bisa ambil satu garis bahwa orang kembali ke masjid itu betul-betul bisa dengan potensinya, bukan hanya kembali ke masjid untuk sholat, untuk melaksanakan ibadah-ibadah rutin, tapi potensi yang kita punya itu bisa kita bawa ke masjid juga. Ya, seperti itu. Ya. Iya, betul sekali. Bahkan waktu sekarang ini kita duduk di sini sama-sama Ustaz, ini saya juga pernah dapat ilmu di kampus waktu itu, karena saya juga aktif berkegiatan di unit kegiatan mahasiswa. Waktu itu juga pernah didaulat menjadi ketua umum dan saat ini masih aktif sebagai badan kehormatan organisasi. Jadi untuk duduk di forum seperti ini, alhamdulillah Ustaz ada pengalaman meskipun tidak banyak. Meskipun tidak banyak. Juga waktu kami di Pare juga memang setiap weekend itu ada namanya, saya lupa, tapi yang jelas lebih ke ini sih Ustaz, kita perform di, aduh kok saya lupa ya Ustaz. Ya, jadi ada panggung seperti ini, semuanya kita berbahasa Inggris Ustaz, pidato bahasa Inggris. Jadi di panggung-panggung seperti ini, jadi memang ada teman-teman kita yang scam itu yang nonton Ustaz dan dinilai. Jadi memang sepertinya beberapa tahun ke belakang itu justru terpakai semua saat ini di masjid sini. Masjid Kurilangit Ustaz. Mudah-mudahan di masjid lain juga nanti. Amin, amin, amin. Bisa melebarkan lebih banyak manfaat. Iya Ustaz. Nah, berarti berapa tahun kemarin di dunia lembaga keuangan ini? Hampir 9 tahun Ustaz. Berarti dari cerita yang diungkapkan tadi, 9 tahun sebenarnya itu adalah masa nyantri. Masa nyantri Ustaz. Masa nyantri yang mempelajari ilmu front office, mempelajari bagaimana tampil di depan umum, bagaimana memanage tim, jadi leader ya. Alhamdulillah, ternyata enggak jadi ke Ambon, enggak jadi ke Lampung, karena ternyata mau dikirim ke sini untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di tempat sebelumnya. Mudah-mudahan lah kehadiran kita, kehadiran teman-teman semua bisa membawa mendorong program-program Masjid Modern Turun Langit ini bisa memberi manfaat lebih banyak lagi. Amin. Jadi Amin, ya Rabbal. saat ini sekedar formasi lagi, berhubung tidak lama tidak bersua di Riverside. Ini sekedar informasi buat teman-teman yang menonton, yang menyaksikan acara ini, bahwa di Masjid Modern Turun Langit saat ini ada sekitar 250 orang santri dan penghafal Quran, ada sekitar 50-an orang dari yang mendapat beasiswa tingkat strata 1 dan strata 2, S1 dan S2. Iya. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi yang bisa kita cetak, dan seperti yang disampaikan tadi bahwa di depan kita sebenarnya ini adalah teman-teman kita yang calon-calon pemimpin. Amin ya Calon pemimpin. Kelihatan auranya terang sampai ke sini. Iya. Satu ini mungkin di akhir-akhir saya ingin kembali menggali rasa yang tidak sempat terungkap itu di
di tempat yang dulu, di perpindahan dari tempat yang dulu sampai hari ini. Di 40 hari berada di sini, mungkin yang rasa itu sudah ada yang bisa jadi ungkapan yang mungkin bisa jadi cambuk atau bisa jadi energi buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin bukan punya potensi tapi merasa selama ini tidak tahu mau dimanfaatkan kemana karena tidak kepikiran bahwa sebenarnya di masjid itulah tempat kita mengeluarkan semua potensi kita. Mungkin ada yang seperti itu. Baik Ustaz, jadi kalau saya boleh bilang 9 tahun dengan 3 jenis pekerjaan yang berbeda tertuang dalam satu konsep Baitul Mal di Masjid Modern Puri Langit. Dan bukan hanya di dunia finance dan perbankan yang saya rasa hari ini yang saya lihat di Puri Langit selama 40 hari saya di sini. Ternyata di sini juga ada namanya manajemen inventory yang gimana mengelola inventaris, wakaf, bisnis, terus juga ada juga markas media yang kemudian bisa jadi fasilitas untuk teman-teman yang interest di dunia kamera dan lain sebagainya. Istilahnya apa ya Ustaz ya? Media atau broadcasting misalnya. Juga di sini pendidikan apalagi ada dari Quran. Apalagi namanya pembentukan karakter kepemimpinan di sini, kemasjidan gitu ya. Di sini kayaknya komplit. Saya kalau misalnya satu kampung itu seandainya bisa disatukan dikecilkan menjadi skop yang kecil, jadilah Puri Langit hari ini yang saya lihat. Nah, saya justru lebih mikirnya gini Ustaz. Hari ini dan saya juga dapat insight dari kawan kita kan kemarin di Pontianak dan juga dari Bandung bahwa sebenarnya teman-teman yang dari dulunya di finance dan nyantri di tempat yang dulu, harusnya ketika ada di masjid harusnya lebih gila-gila pol lagi. Kalau dulu bisa 100% harusnya ini bisa dilipat gandakan lagi dari sisi kita effortnya untuk pencapaian gitu. Karena di sini kan kita bukan hanya target ini sangat inline sama sang pencipta. Jadi semakin kita lebih kerja keras, insya Allah Allah akan balas kita dengan balasan terbaik. Kalau dulu yang kasih target saja itu adalah bos, kita bisa sampai 100%. Ini targetnya sebenarnya dari Allah, menebarkan lebih banyak kebermanfaatan, lebih banyak orang yang bisa terbantu. Berarti harusnya sampai 200 sampai 1000% harusnya. Ustaz. Dan Ustaz sadar enggak waktu saya di sini Pak Kiai itu enggak pernah ngasih target ke saya kan? Tapi ada target yang kami ciptakan sendiri di Baitul Mal. Kalau dulu target itu adalah satu momok yang kayaknya kenapa berat bikin ini. Setiap pergantian tahun naik lagi, target kan tidak pernah turun Ustaz. Naik terus. Nah, saya justru di sini tidak pernah ditarget sama Pak Kiai, tapi justru targetnya saya naikin 100% kan. Jadi ada hal yang aneh juga yang saya rasa kok saya maunya begitu. Dan itulah mungkin bisa diinterpretasikan apa yang saya rasakan di sini. Jadi begadangnya kita di masjid, insya Allah ada, mudah-mudahan Allah catat, malaikat mencatat sebagai amal. Berarti kembali ke lagu lagi nih sebenarnya, begadang jangan begadang. Begadangnya kalau begadang boleh, yang penting amal soleh. Yang penting beramal soleh, penting ada manfaatnya. Ini di pandangan orang mungkin kita sedang membantu orang lain, tapi sebenarnya yang harus kita sadari adalah sebenarnya kita sedang berusaha untuk membantu diri kita sendiri. Ada satu hal sebenarnya yang sedang kita coba laksanakan, coba kita lakukan di sini adalah nyambung dari yang tadi, bahwa sejak dari usia balik sampai hari ini berapa banyak dosa yang sudah pernah kita lakukan dan bagaimana cara menunturkannya. Yakin kalau secara 20 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu
kita hiasi dengan warna-warna hitam dalam kehidupan hari-hari kita, maka dari hari ini sampai 20 tahun kemudian lagi kita mau menggantinya, kita masih impas 0-0. Iya. Nah, kalau masih sampai 20 tahun, kalau hanya sampai Kalau besok, sampai hanya besok sampai gimana? minggu depan, kalau hanya sampai ini. Iya. Nah, maka benar ketika ada ungkapan dari guru-guru kita bahwa salah satu bentuk, salah satu cara beramal soleh yang cerdas itu adalah membersamai santri, membersamai anak yatim, membersamai calon-calon pemimpin bangsa ini dengan memberi kebermanfaatan yang lebih banyak, memberi kebermanfaatan yang lebih luas sehingga mereka bisa lebih enjoy menempuh pendidikan sebagai calon-calon pemimpin nanti. Nah, ini kita melakukan satu hal tapi dirasakan oleh secara lokal dulu di sini sampai 300 orang. Berulang dan berulang. Yakin masa iya sih dari 300 orang ini tidak ada yang mendoakan untuk hal yang baik buat Tasirpan sampai sekaligus menjadi penggugur dosa-dosa di masa lalu. Nah, jadi ini sebenarnya hal yang cerdas. Mudah-mudahanlah semakin banyak orang yang menyadari hal tersebut. Nah, ini di akhir-akhir kayaknya ini nanti ada yang punya pertanyaan tidak nanti nih. Tapi jangan yang menjurus ya. Nah, saya sebenarnya ada tidak challenge tersendiri yang stasiun ini tetapkan. Kalau tadi kan malah tidak pernah dikasih target di sini, malah bikin target sendiri. Ada nggak challenge jangka panjang, challenge hal yang besar yang sedang diimpikan, yang mau diaplikasikan, yang mau yang mau kita gapai dalam upaya mendukung program-program masjid ini, mendukung program jangka panjang Save the Generation, menyiapkan pemimpin-pemimpin berakhlak Quran yang sedang kita galakkan, baik yang ada di Masjid Kurilang sendiri maupun yang menjadi mitra-mitra kita di daerah di luar sana. Mungkin ada challenge atau ada apa ini yang menjadi tujuan besarnya. Kalau goalsnya sendiri, Ustaz, kalau goals sih kita samina wa ta'ana aja. Jadi kalau misalnya Pak Kiai sudah menetapkan bahwa Kurilang seharusnya di beberapa tahun yang akan datang kita harus sampai ke Asia Tenggara, itu kita benar-benar harus amini. Amin, amin, amin. Amini. Ya. Karena saya yakin bahwa sesuatu yang kita imagine itu akan terbukti di waktu yang tepat. Ya. Apa yang kita imajinasikan hari ini di bawah alam sadar kita, itu suatu saat akan kejadian. Buktikan saja adik-adikku sekalian. Kalau bermimpi, janganlah setengah-setengah. Kalau Pak Soekarno bilang, Bung Karno bilang, bermimpi itu harus setinggi langit, karena ketika kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Masya Allah. Jadi teman-teman yang adik-adik sekalian, kalau menetapkan target itu jangan setengah-setengah, harus tinggi. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang mustahil, karena tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Target itu harus benar-benar kita tinggikan. Kalaupun yang memang tidak di luar dari pemikirannya orang, tidak masalah. Ya. Karena orang yang gila dengan sesuatu, suatu saat dia akan mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak dapat. Ya. Itu juga yang saya rasa, dan saya sangat yakin bahwa Pak Kiai punya mimpi seperti itu, Ustaz. Sekurang-kurangnya Indonesia ini bisa kita cover lah. Masya Allah. Karena mimpinya sudah lebih daripada itu. Amin, amin. Nah, tapi 40 hari saya melihat di sini, ternyata Pak Kiai juga mimpinya tidak pernah putus, Ustaz. Jadi atas izin Allah nantinya pada saat kita ternyata memang kita berhasil menjangkau area-area itu, saya yakin mimpi Pak Kiai ini panjang umur. Soal kita doakan semua panjang umur. Mimpinya Pak Kiai pasti akan lebih tinggi daripada itu. Akan berpikir gimana lebih luas lagi cakupannya. Dan saya hari ini ketika dikasih kepercayaan adalah melakukan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Proses itu pasti ada, tapi proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Amin. Saya yakin.
Ya. Iya. Atas izin Allah Ustaz tentunya. Iya. Jadi satu hal yang saya petik tadi bahwa sebenarnya kita harus punya target sendiri dan targetnya itu Tidak boleh main-main Ustaz. nggak boleh main-main, nggak boleh Harus. kaleng-kaleng. Seperti halnya apa di antara teman-teman tadi yang masih jomblo, ya. Kalau itu kayaknya malas sekali. Target yang lain saya tidak pernah keberatan Ustaz, tapi kalau target itu kayak susah. Ya, setelah malam ini ada kemudahan lah. Mungkin ada tips dari teman-teman yang sudah ya dengan mudah ya seperti itu. Tapi saya kalau berbicara angka, target angka insya Allah saya Iya. oke-oke saja Ustaz. Ya, Oke, kalau sebenarnya mengambil pengalaman dari beberapa kejadian baru-baru ini sebenarnya ya targetkan, kemudian nikmati prosesnya, akan datang akan tiba masa yang terindah ketika Allah sudah ridhoi. Ya. didoakan aja. Amin, amin, amin. Banyak sekali doa di sini dan juga Ya, jadi apa yang mengaminkan ini banyak sekali, bukan hanya yang ada di sini tapi yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk yang ada di Jeddah yang hari ini kayaknya menonton di ini juga mudah-mudahan lah di sana lagi. Abu Dhabi juga ya. Ustaz. Ya, Abu Dhabi, terus teman-teman yang kemarin di Hong Kong dan Seoul. Ya. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ini. Ada kita buka pertanyaan. Boleh, sedikit, boleh kalau Ustaz. ada yang Boleh, Masya Allah. tapi jangan kita terlalu pertanyaannya nanti susah jawabannya. Ya, dipersilakan di depan dulu, Bu Haji. Di sini dulu. Ada pertanyaan dari Oke, ya nanti ternyata ada yang di kolom chat juga. Jadi Masya Allah. sebelum sebelum menikah. Ya, sebelum saya ambil yang di kolom chat ini, saya persilakan dulu Yang ada di ruang offline ya. ya, ya. Ada Ustaz dan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya. Maaf, saya biasanya tak kenal maka tak sayang. Maaf. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Pergerakan nama saya Ismail dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Langsung saja pertanyaan saya, yaitu bagaimanakah menjaga keistiqomahan kita di anak muda milenial agar semangatnya dalam belajar Islam tetap menyala, tetap semangat menuntut ilmu di tengah amanah rutinitas yang sangat menguras energi baik fisik maupun pikiran. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab siapa ini Ustaz? Kayaknya Ustaz Mulan kayaknya. Nah, masalahnya kita ini kan baru nih, belum teruji istiqomahnya. Ya. Tapi cuma sebenarnya ini setidaknya selama 40 hari ini kan pasti ada proses keistiqomahan yang sedang diupayakan, sedang dicoba dijalani dengan lingkungan yang ada. Pasti ada banyak faktor-faktor yang membuatnya bisa, walaupun pasti ada juga yang bolong-bolongnya. Iya, Oke. Mungkin adalah sedikit sedikit poin yang bisa diinikan. Ya. Saya minta maaf sebelumnya Ustaz Ismail, melihat tampangnya kayaknya lebih soleh daripada saya. Namun ada beberapa hal yang saya kemudian dapat di selama berkuliah langit. Yang pertama adalah lingkungan itu penting, Ustaz. Lingkungan masjid itu penting dan memang seharusnya kita sebaik-baik kita adalah mendekatkan diri itu masjid. Teman-teman yang soleh juga adalah salah satu faktor yang kemudian bisa menjaga kita dari keistiqomahan itu. Kegiatan-kegiatan, pesan dari Ustadz kita di sini dan juga Pak Kiai, ketika kita menyibukkan hal-hal yang baik, maka kita akan jauh dari hal-hal yang buruk. Begitupun sebaliknya, Ustadz.
Jadi itulah yang kemudian kami yakini bahwa kita ada di tempat yang tepat. Yang saya jaga seperti ini, Ustaz. Ketika saya berkegiatan di luar masjid ya, karena kegiatan amal soleh ini kan ada banyak komunitas di luar sana. Saya yakin sekali bahwa pesan Pak Kiai ini benar, bahwa kegiatan itu harus nyantol di masjid. Nyantol di masjid dalam artian apapun yang kita mau lakukan harus kita basicnya itu dari masjid. Contohnya seperti ini. Ketika saya berkegiatan di luaran sana seperti yang saya sampaikan tadi, kadang kalau saya pulang, Ustaz, saya lupa sholat. Saya lupa sholat, Ustaz. Kadang ya tidak usah tanya sholat tepat waktu, sholatnya aja masih bolong-bolong ya. Tapi di sini karena kita di masjid, Ustaz, malu, Ustaz, kalau kita tidak sholat jamaah. Ya, malu kalau kita tidak sholat jamaah. Saya pun hari ini dapat fasilitas kan di belakang ada rumah. Kalau saya 2 hari di belakang, Ustaz, dua kali saya tidurnya di sana, 2 kali itu pun saya telat, tidak STW lagi, tidak sholat tepat waktu di waktu subuh. Nah, maka godaan itu justru semakin besar. Maka yang saya mau bilang, Ustaz Ismail, sebaik-baik berkegiatan dan tempat yang paling ke masjid. Mungkin saya Ustaz, nanti kalau salah Kak. Jadi saya dapat mengambil sedikit poin bahwa sebenarnya yang pertama adalah lingkungan itu sangat perlu. Lingkungan itu sangat perlu dan sangat berpengaruh. Kemudian lelah itu ketika kita sendiri. Maaf, jangan dilanjutkan dulu. Lelah berkegiatan itu ketika kita jangan dilempar. Nanti saya dilempar pakai senyum. Maksud saya di sini lelah berkegiatan itu, lelah beramal soleh itu seringkali muncul ketika kita sendiri melakukannya. Bukan bilang yang jomblo itu sendiri, enggak. Cuma belum ketemu aja sih sebenarnya. Ya, jadi sendiri saja bisa beramal soleh, apalagi kalau sudah berdua. Kembali lagi. Maksudnya ketika sudah bisa beraktivitas, biasanya ini memang mempertahankan cas itu susah. Jadi makanya harus dekat dengan yang tempat cas. Jadi tempat cas yang baik itu adalah lingkungan orang-orang terdekat kita. Ketika kita lagi daun-daunnya tiba-tiba ada yang ingatkan. Kalau bahasa di sininya coba-coba sedikit akan ini lagi. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini adalah poin yang bisa diambil. Kemudian ini saya ambil dari sini dulu baru gua aja deh. Karena ini nanti jawabannya kayaknya jawaban singkat. Kalau mau jawaban yang panjang, penanya harus datang sendiri ke sini. Oh gitu ya. Ini yang mau saya bacakan pertanyaannya, mudah-mudahan dicatat. Nanti kalau mau penjelasannya lebih panjang lebih ini nanti datang sendiri. Maksudnya itu lobet ki. Mau ini harus dekat-dekat dengan cas ini. Jadi di sini ada di sini ada ini, ada makidah, ada punya. Ada pertanyaan. Ini saya bacakan sedikit. Kendala dan tantangan apa saja yang Ustadz Irfan hadapi saat mulai bergabung di Masjid Turir Langit? Maksudnya di sini pertanyaan bagaimana caranya menanggapinya? Kalau pertanyaan ini saya tidak usah jawab karena ini dituju untuk Ustadz Irfan. Gitu. Penyesuaian diri ya Ustadz ya. Jadi tantangan terberat karena memang di sini sudah ada namanya riyadah yang harus kita jaga. Ada zikir pagi petang, ada namanya sholat tahajud, targetnya sekian-sekian, ada witirnya, ada banyak sekali. Dan saya itu kan baru dapat di sini Ustadz, benar-benar baru dapat. Bayangkan sejauh apa saya berkelana kemarin ya. Jadi tapi kesyukuran saya, dan memang itu yang saya cari ketika ada di sini. Jadi sebenarnya yang menjadi tantangan itu juga menjadi peluang saya. Jadi challenge itu justru jadi opportunity di mata saya, karena semakin saya dipaksa, semakin mempercepat saya untuk bisa menyetarakan diri dengan teman-teman dalam hal riadah seperti itu.
Ya, dan itu mungkin bisa nanti dibantu penjelasannya sama Ustaz Muhammad. Intinya di sini saya dipaksa dalam hal kebaikan, dipaksanya salat tepat waktu, salat berjamaah, dipaksanya dinilai poin per poin di duhanya, di tahajudnya, dan ya hal yang dipaksa tapi untuk kebaikan diri sendiri. Kadang-kadang kan dipaksa untuk kepentingan orang lain kan. Di sini karena kita di masjid, kita dipaksa untuk kebaikan, ya pada akhirnya akan kembali lagi ke kita. Jadi challenge, tapi di sisi lain adalah kesempatan. Gitu, Ustaz. Ya, jadi sebenarnya jawabannya ini adalah sebenarnya berani dipaksa. Ya, bukan berani dipaksa menikah, bukan. Sebenarnya sini dipaksa untuk hal yang baik. Ya, jadi ini maaf sengaja saya kasih dahulu pertanyaannya, baru saya sampaikan bahwa ini adalah pertanyaan dari saudara saya Wawan Hendrawan, Wawan di Pangkit. Iya, ini teman saya dulu, sekarang juga. Iya, jadi mudah-mudahan jawabannya memuaskan dan bisa mendapat poinnya. Kalaupun ini masih ada yang terasa terganjal, datang ke sini deh. Ya, oke. Pertanyaan terakhir ini, mudah-mudahan enggak terlalu sulit jawabannya. Buat ini sebenarnya saya mau menghindar. Ini manajer sudah begini kayaknya waktunya ini sudah mulai mepet ini. Mau pakai. Oh ya, jadi iklannya nanti sambil ini. Jadi silakan Ibu Haji. Ini saya perkenalkan dulu, Ibu Haji ini datangnya dari jauh. Kalau tidak salah ini perjalanannya tadi sampai 800 km, kalau putar-putar dulu baru sampai di sini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajia Siti Aisyah, saya dari Pangkep. Terima kasih Ustaz sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya terkait dengan kedatangan Ustaz Irfan beberapa hari lalu di Pangkep. Terus terang Ustaz, sejak kedatangan tak di Pangkep beberapa hari yang lalu, saya dan beberapa teman-teman itu alhamdulillah kayak Tong bilang terbakar itu semangatnya. Semangat 45 kembali seperti itu. Syukur Ustaz atas kedatangan tak. Kita kan sekarang sudah mulai berbicara tentang target daerah. Semakin banyak target berarti semakin banyak juga orang atau santri yang bisa merasakan kebaikannya. Apakah Ustaz Irfan ini kan baru 40 hari ya, 40 hari Ustaz berada di Kuri Langit. Apakah Ustaz Irfan siap untuk bisa setiap bulan atau setiap pekan bisa road atau touring ke daerah seperti itu? Karena saya pribadi Ustaz dan beberapa teman itu menginginkan sosok seperti Ustaz Irfan di daerah. Gitu. Kami butuh spirit seperti Ustaz Irfan. Kami butuh apalagi semangat seperti Ustaz Irfan. Bukannya kami daun Ustaz, tapi daerah itu Ustaz memang butuh kayak disupport seperti itu, butuh disemangati, butuh dikompor-kompori seperti itu Ustaz. Ya, saya tadi sudah planning Ustaz tentang tabung amal. Kita kan targetnya Ustaz baru-baru kan saya minta tadi pagi di chat cuma 1.000. Bahkan saya sudah hitung Ustaz 6.000 saya mau pesan. Iya, jadi siap-siap nih bikin cameo sama Ustaz Pangkep. Itu jadi saya SPA 2 orang ini mau kayaknya ditambah Ustaz. Itu dari saya Ustaz. Apakah Ustaz siap untuk touring untuk bisa ke daerah? Paling tidak sekali sebulan atau 2 kali dalam sepekan. Ya, itu dari saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ini bukan pertanyaan sebenarnya, saya lihatnya ini Bu Haji. Ini sebenarnya undangan. Nah, saya takutkan ini malah nanti ada pengikatnya kalau dia sering-sering di sana ya. Mungkin kayaknya ada trik-trik kayak ini Bu Haji. Ya, silakan di ini. Kalau saya Bu Haji, alhamdulillah, syukurlah itu Allah yang berarti bantu kita di Pangkep kemarin. Saya Bu Haji pada dasarnya memang suka di lapangan dan saya mengantuk di kantor Bu Haji.
Jadi semakin saya disuruh ke lapangan, semakin saya akan suka. Semakin saya disuruh ke lapangan, semakin saya suka. Makanya kemarin saya bilang sama teman-teman di Pangkep, kalau bisa kita ini yang laki-laki, janganlah di kantor. Kasihlah kesempatan untuk akhwat yang kebetulan untuk bergerak kemana-mana kan agak repot ya. Jadi tapi di Pangkep ini justru berbeda, semangatnya luar biasa justru dari akhwatnya. Boleh enggak tepuk tangan? Jadi kalau Pangkep, Ibu Aji minta saya tiap bulan, jangankan tiap bulan, per 2 minggu saja. Kalau misalnya memang sesuai dengan planningnya kantor pusat, saya mungkin akan sering lebih ke Pangkep daripada di tempat yang lain. Apalagi kan sekarang Kurir Langit yang sementara kita membangun masjid kan ada di Parepare, Pangkep dan Maros ya. Untuk di kota lain kan saat ini belum. Jadi memang untuk datang ke Pangkep lebih sering itu sangat dimungkinkan. Dan Pak Kiai mungkin akan mukul saya, Ibu Aji, kalau saya di kantor terus duduknya. Jadi harus memang ke lapangan, dan kebetulan memang saya suka untuk ada di lapangan. Oh, ada yang mau temani ya, Masya Allah. Ya, jadi ini nanti pada juga kayaknya tiba-tiba chat ini. Iya. Jadi ada satu hal besar sebenarnya yang sama-sama kita impikan untuk memberi lebih banyak manfaat kepada saudara-saudara kita di luar sana, yang mungkin saja secara kasat mata kita melihatnya sedang baik-baik saja, padahal mereka sedang menyembunyikan satu hal yang jadi peluang amal buat kita untuk menolong diri kita, bukan menolong mereka tapi menolong diri kita. Ya, kenapa kita berbuat, kenapa kita ini adalah sebenarnya untuk menolong diri kita sendiri. Kami berdua di sini hadir malam ini di Riverside Session bukan karena kami ini orang-orang baik. Justru kami ingin menyampaikan bahwa kami inilah orang yang sedang berusaha baik. Ya, mudah-mudahan saja Allah ridho, mudah-mudahan saja Allah izinkan kita bisa menebus dosa-dosa masa lalu kita. Ya, saya yakin kalau saya tanya teman-teman satu-satu pasti mengakui bahwa tiada hari tanpa dosa yang kita lakukan. Hanya di tempat-tempat yang banyak peluanglah yang seharusnya kita kejar. Bukan waktunya untuk bermain sendiri, bukan waktunya untuk tetap sendiri. Maksudnya marilah sama-sama kita bergerak. Mungkin itu ini ya. Jadi di akhir sesi ini, di akhir acara ini, kembali kami mengajak buat yang hadir di sini, buat teman titip doanya demi kelancaran pembangunan Kurir Langit, Masjid Kurir Langit, baik yang ada di daerah ataupun yang ada di pusat, baik yang ada di Parepare yang segera informasi hari ini sudah naik pengerjaan di lantai 2, kemudian di Pangkep yang sudah bikin jembatan dan melanjutkan untuk pengerjaan pondasinya. Jadi jembatannya saja tidak main-main sampai 18 meter. Kemudian di Maros yang hari ini juga naik di lantai 2, pengerjaan di lantai 2. Kemudian di Sopeng yang sedang perampungan beberapa fasilitas di sana. Terus di sini ada gedung 4 lantai yang sedang kita ikhtiarkan, sedang menunggu waktu pengecoran pekan ini, dan sampai hari ini masih butuh banyak material, masih butuh banyak doa, masih butuh banyak ajakan. Ini kesempatan buat kita mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, di akhir sesi perjalanan hijrah Ustaz Irfan dari tempatnya dulu ke tempatnya yang sekarang
butuh waktu 9 hari untuk nyantri dulu di tempat yang lamanya, 9 tahun maksud saya, untuk nyantri dulu di tempat di pekerjaan lamanya, kemudian mengambil peluang, mengambil posisi untuk betul-betul ikut membersamai santri-santri di sini. Mungkin di antara kita atau di teman-teman yang sedang menonton ini ada kisah yang sama dengan beliau, ada rasa yang tidak bisa diungkapkan. Bolehlah sama-sama berikhtiar lebih memantaskan diri meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak peluang yang ada di sekitar kita, hanya kadang tidak terlihat karena kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi di samping kanan kita, di samping kiri kita adalah peluang beramal soleh, akan tetapi kita masih meninggikan ego untuk melihatnya dan penuh dengan prasangka-prasangka yang mungkin seharusnya itu adalah prasangka yang tidak semestinya. Maka sudah sepantasnya kita semakin hari semakin memperbaiki diri, semakin berikhtiar untuk lebih baik. Di sini dari tadi saya dipanggil Ustadz, saya dipanggil beliau Ustadz. Ini adalah pembiasaan kepada santri-santri yang ada di sini. Ya, pembiasaan yang santri-santri yang ada di sini itu menganggap kami guru, walaupun saat ini sedang berusaha untuk menjadi sosok yang bisa digugu dan ditiru. Ya, mungkin seperti itu represent kita di sesi 25 malam ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang bagus-bagus datanya dari Allah, yang tidak bagus datanya dari temannya Mas Agus. Ya, Qul walillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh meninggalkan tempat ini. Keringatan. Ya, kopi. Posting sekarang.